Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah seminar akuntansi. Kami akan mereview artikel dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Perusahaan, Studi Kasus pada Koperasi di Kecamatan Payangan, di mana kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Nurul Afifah dengan NIM 1816040019 dan saya sendiri Nur Aziza Ramli dengan NIM 1816040024 dan yang terakhir yaitu Olga Dwi Rismawati dengan NIM 1816040031. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu identitas artikel. Artikel ini berjudul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Perusahaan, Studi Kasus pada Koperasi di Kecamatan Payangan. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Krishna, volume 11 nomor 2 dan berada di halaman 179 sampai 189. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2020 dan ditulis oleh dua penulis, yaitu Putu Ayu Yohana Putri dan I Dewi Made Endiana. Baiklah, selanjutnya latar belakang. Menurut Romney dan Steinberg, sistem adalah rangkaian dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu fungsi penting sistem informasi akuntansi adalah pengendalian internal. Salah satu objek dari pengendalian internal adalah kinerja perusahaan dan kinerja individu di dalamnya. Tanpa didukung oleh tenaga kerja yang memadai, suatu perusahaan tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pimpinan suatu perusahaan harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Suswarji, Hasbullah, dan Albatros, untuk mencapai keberhasilan diperlukan landasan yang kuat. Salah satunya yaitu kompetensi, baik kompetensi karyawan, pimpinan, dan organisasi. Dengan begitu dapat diketahui bahwa kompetensi sangat penting untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi dengan sukses. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian artikel ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Yang kedua yaitu untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam suatu perusahaan. Baiklah, selanjutnya tinjauan pustaka yang akan dibahas oleh Saudari Nurul Afifah. Kepada Nurul Afifah dipersilahkan. Baiklah, saya Nurul Afifah dengan NIM 1816040019 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer atau agen dengan investor atau prinsipal menurut Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dengan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan atau agency cost. Konflik kepentingan ini akan menimbulkan biaya atau cost yang biasa disebut dengan agency cost. Selanjutnya, Technology Acceptance Model atau TAM. Teori TAM diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989 yang dibangun untuk menjelaskan bagaimana pengguna atau user dapat menerima suatu teknologi dalam sistem informasi. TAM merupakan pengembangan dari teori Reason Action yang diperkenalkan oleh Adsen dan Fishbein pada tahun 1980 untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan yang sesuai dengan teknologi Acceptance Model atau TAM. Selanjutnya, kinerja perusahaan. Tujuan kinerja perusahaan adalah untuk memotivasi personel mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah diterapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi, menurut Hairani dan Lestari pada tahun 2011. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja aktivitas perusahaan dibagi dalam 3 dimensi utama, yaitu
efisiensi, kualitas, dan waktu. Fokus utamanya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya akan memperoleh manfaat, menurut Schuller dan Jackson pada tahun 1996. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja perusahaan. Menurut Munawir pada tahun 2000, tujuan penilaian kinerja perusahaan ada 4, yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yang keempat untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, dan yang keempat untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha. Selanjutnya, aspek-aspek kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan personelnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Susanto, Taman, dan Sukirno pada tahun 2004. Perusahaan memerlukan metode yang dapat mengukur kinerja perusahaannya secara menyeluruh. Balance Scorecard yang dipelopori oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1996 merupakan metode pengukuran kinerja perusahaan yang menitik beratkan pada aspek finansial dan non-finansial. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Diana dan Setiawati pada tahun 2011 mendefinisikan sistem informasi akuntansi, yaitu sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Menurut Diana dan Setiawati pada tahun 2011, tujuan sistem informasi akuntansi yaitu yang pertama, mengamankan harta atau kekayaan perusahaan, yang kedua, menghasilkan keberagaman informasi untuk pengambilan keputusan, yang ketiga, menghasilkan informasi untuk pihak eksternal, yang keempat, menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi, yang kelima, menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit, yang keenam, menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan, dan yang ketujuh, menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Menurut Romney dan Steinbart pada tahun 2015, ada 6 komponen sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama, orang yang menggunakan sistem, yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnis lainnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Dan yang keenam, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal didefinisikan oleh American Institute of Certified Public Accountants dalam HAL 2001 sebagai struktur suatu organisasi dan semua metode-metode yang terorganisasi serta ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dalam suatu perusahaan untuk menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan, dan mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal mempunyai 6 elemen dasar, yaitu karyawan yang jujur dan cakap, adanya pemisahan tugas dengan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, prosedur yang tepat untuk pemberian wewenang, serta dokumen dan catatan yang lengkap. Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau KOSO dalam Halin tahun 2008, pengendalian internal suatu usaha terdiri atas komponen-komponen lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Pengendalian internal di setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang tujuan entitas. Keterbatasan bawaan yang terdapat dalam setiap pengendalian internal terdiri dari yang pertama,
kesalahan dalam pertimbangan, kedua gangguan, ketiga kolusi, keempat pengabaian manajemen, dan yang kelima biaya dan manfaat. Selanjutnya, metode penelitian dan pembahasan artikel yang akan dibahas oleh Saudari Olga Dwi Rismawati. Kepada Olga, dipersilahkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Metode penelitian ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama yaitu data. Datanya ini adalah bersumber dari data primer, karena kita akan mengelola hasil data-data dan sampel yang telah kita ambil. Yang kedua yaitu sampel. Sampelnya ini terdiri dari 531 orang dari 105 koperasi yang ada di kecamatan tersebut. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada yang pertama yaitu dependen, yaitu tentang adalah kinerja perusahaan. Yang kedua, variabel independennya yaitu sistem informasi akuntansi serta sistem pengendalian internalnya. Selanjutnya yang keempat yaitu metode analisisnya. Ada yang pertama yaitu uji instrumen, terdiri dari uji validitas, dan kedua uji reliabilitas. Yang kedua yaitu uji analisis linear berganda. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik, yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu uji kelayakan model, terdiri dari uji statistik F, dan kedua koefisien determinasi Eustace atau R2. Yang ketiga yaitu uji statistik T. Yaitu tentang bab 4 yang ada di buku, yang ada di artikel ini, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama ada hasil uji validitasnya. Dapat disimpulkan bahwa beberapa item yang digunakan dalam penelitian ini sangatlah valid. Yang kedua, hasil uji reliabilitas, yaitu menunjukkan bahwa masing-masing variabel adalah reliable karena masing-masing variabel memiliki skor lebih dari 0,70. Yang ketiga yaitu hasil uji normalitasnya. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,697, sedangkan nilai Asimsik 2 strip Toilet sebesar 0,763. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa persamaan regresi berdistribusi normal karena nilai ASYMP.SIG 2 skor Toilet adalah 0,763, lebih besar dari alfanya yaitu 0,05. Selanjutnya itu dari hasil uji analisis regresi linear bergandanya diperoleh mode persamaan moderated regression analisisnya, yaitu KP sama dengan 152,234 ditambah 0,062 KSIA ditambah 0,701 SPI. Artinya alfanya yaitu 152,234. Artinya jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka kinerja perusahaan atau Y sebesar 152,234. Sedangkan beta satunya yaitu 0,062 dengan SIG yaitu 0,242 lebih besar dari 0,05, maka sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Beta 2-nya yaitu 0,702, artinya jika variabel sistem pengendalian internal bertambah satuan, maka kinerja perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,701 dengan syarat X1 konstan. Selanjutnya itu hasil uji multikolinearitas. Nilai toleransinya dari variabel bebas atau independen besar sama 0,10 dan FIF kecil sama 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi multikolonialitas. Yang selanjutnya itu hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai signifikan yaitu sebesar 0,94 dan 0,591, menunjukkan hasil bahwa nilai signifikan itu besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dari hasil uji F diperoleh nilai signifikan sebesar 0,0 yang lebih kecil dari 0,05, maka metode regresi dikatakan fit atau layak untuk menguji selanjutnya. Hasil uji koefisien determinasi menjadikan nilai koefisien determinasinya adalah 0,171 atau sebesar 17,1%. Berarti kinerja perusahaan mampu dijelaskan sebesar 17,1% oleh variabel sistem informasi akuntansi serta sistem pengendalian internal. Sedangkan sisanya yang 82,9% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam metode penelitian ini. Selanjutnya yaitu tentang hasil uji T, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan. Variabel sistem akuntansi menunjukkan nilai T hitung sebesar 1,173 dengan nilai signifikannya sebesar 0,242, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, maka hipotesis ini ditolak. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan. Variabel sistem pengendalian internal menunjukkan nilai T terhitung sebesar 7,758 dengan nilai signifikan yaitu 0,0, di mana nilai pengaruh sistem pengendalian internal menunjukkan nilai T 7,758 dengan nilai signifikan 0,0, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, maka hipotesis kedua kita terima. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 531 anggota yang bekerja pada koperasi di Kecamatan Payangan. Untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dan hasil penelitian menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada koperasi di Kecamatan Payangan, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada koperasi di Kecamatan Payangan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penelitian artikel. Kelebihan penelitian artikel ini ada 3. Yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan objek yang rinci dan detail seperti nama daerah penelitian, yaitu di daerah Kecamatan Payangan. Yang kedua yaitu hasil penelitian ini dipaparkan dengan jelas. Dan kelebihan yang ketiga yaitu sampel yang dianalisis banyak sehingga hasilnya lebih komprehensif mewakili judul artikel. Kelemahan penelitian artikel ini yaitu penelitian ini tidak menjelaskan uji mana yang paling akurat dan tidak menjelaskan manfaat-manfaat dari hasil uji tersebut. Selanjutnya saran. Yang pertama, kami menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memaparkan manfaat di setiap uji analisis yang digunakan. Dan saran yang kedua yaitu bagi koperasi di Kecamatan Payangan diharapkan bisa mengendalikan pihak internalnya sehingga tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Baiklah, itulah review artikel dari kami kelompok 1 mata kuliah seminar akuntansi. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.